Jemaat yang dikasihi Tuhan, Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah Anak Berbudi Pekerti berdasarkan Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Adapun pemberita firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami, bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar, karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara
kami sendiri, agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumbuh, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 13-14 yang menyatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pengelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus ini dan selamanya. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah.
Silakan duduk.
Sebelum masuk pada pelayanan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami membesarkan dan memuliakan nama-Mu dalam segala keberadaan kami sebagai orang percaya. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada ibadah minggu di tanggal 20 ini. Tuhan kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi sukacita dan kekuatan kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari Mazmur 127 ayat pertama hingga yang kelima, yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Cahaya Nugrah istimewa yang membuka channel YouTube untuk terlayani ibadah hari Minggu. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sementara membuka dan menonton layanan ini, kami ucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih banyak. Kristus memberkati Bapak Ibu semua dalam pekerjaan, usaha maupun hidup keluarga dan sebagai pribadi. Pada ibadah minggu kali ini kita tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat. Tapi kalau mau mendapatkan berkat Tuhan harus bekerja. Begitu tak Bapak Ibu? Tidak mungkin kita siang malam hanya duduk berdoa, baca Alkitab tanpa usaha, tanpa melakukan sesuatu. Ibu bapak jemaat Tuhan, benarlah pepatah dikatakan, belajarlah kepada semut. Ketika musim kering, mereka berusaha mengumpulkan makanan, dan ketika musim hujan, semut itu tidak akan mungkin bisa bekerja. Jadi untuk mendapatkan berkat itu harus bekerja, harus berusaha. Kalau enggak, ya enggak dapatlah. Bapak Ibu Saudara kan tidak hidup hanya menunggu warisan toh. Kalau hanya menunggu warisan ya berarti kita disebut makhluk yang pemalas. Perikop ini memperkenalkan kehidupan manusia itu, ia adalah makhluk yang bekerja. Tetapi dalam perikop ini juga memperkenalkan dan menghadirkan bagaimana pekerjaan itu menjadi berkat untuk hidup.
Ada orang yang bekerja dari pagi, siang, malam. Di sepanjang hidupnya dia tidak mengalami sukacita di dalamnya. Dia tidak mengalami akan kesempatan yang sudah ia terima. Ada yang begitu banyak begitu banyak berkat. Tapi dia hanya berpikir berkat itu dia dapatkan karena dia bekerja dengan sungguh tanpa melibatkan pihak yang memberi berkat itu. Akhirnya berkat itu tidak menjadi sukacita untuk hidupnya. Selalu kurang. Selalu kurang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Manusia, dia pasti ingin hidupnya itu terus berjumpa pada hal yang bertumbuh. Manusia itu tidak mau stuck atau berhenti, ya cukuplah gitu. Dia akan berusaha merubah. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Kita kalau masih muda boleh job, gonta-ganti kerja. Tapi kalau sudah usia, untuk tahan di satu tempat kerja, untuk bertahan lama, kalau bukan Tuhan yang memberikan kita hikmat, kesabaran, ketenangan, kita akan ada pada posisi pindah aja nggak nyaman. Mana ada bekerja yang nyaman, Bapak Ibu? Semua penuh dengan konsekuensi, semua penuh dengan tenaga. Tidak ada bekerja ongkang-ongkang kaki lalu terima duit banyak, Bapak Ibu. Apalagi hari gini, Bapak Ibu, banyak orang yang punya jabatan tinggi swasta loh, Bapak Ibu. Tapi ketika masa pandemi ini, dia mau melakukan pekerjaan apa saja, yang penting halal, berusaha dan menghasilkan. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan semangat dalam diri. Dan sebagai orang percaya, Bapak Ibu kekasih, usaha manusia, usaha orang percaya tidak dapat bertahan lama jikalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya untuk membangunnya. Itu perikop kita yang menghantar kita pada pemahaman tema anak yang berbudi pekerti. Anak yang berbudi pekerti. Mazmur 127 itu orang yang berhasil dalam berkat-berkat yang ada, jangan pernah dia jumawa. Dia berkata, kalau bukan karena aku yang berusaha, kalau bukan karena aku yang merintisnya, tidak akan jadi. Tidak boleh gitu, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita sehat, ya tidak jadilah usaha itu. Coba kalau kita maaf, kondisinya lemah, kesehatannya tidak baik, ya berhasillah usaha itu. Tapi karena Tuhan memberikan kita sehat, maka kita mampu untuk berproses ada pada kesempatan-kesempatan yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan pernah kita jumawa dengan mengatakan, kalau bukan aku yang merintisnya. Tapi biarlah kita berkata, karena Tuhan yang sudah dilibatkan secara utuh, maka kita sebagai anak yang berbudi luhur. Halo anak-anak yang lebih jaya daripada orang tuanya. Karena orang tua sudah tua, kita tidak menghormati dia. Ketika kita sudah hebat, maksudnya Bapak Ibu, kita memberi kepada orang tua, maka kita tidak menghormati orang tua lagi. Itu sudah salah lagi sebagai seorang anak. Anak yang memahami bahwa tanggung jawab kita juga ada pada masa seperti itu. Karena untuk jadi kita saat ini juga karena orang tua. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada perikop ini Bapak Ibu mau diperkenalkan bahwa tidak boleh orang itu pemalas.
Dia harus bekerja. Lihat, perhatikan pada ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, bekerja keras dengan sungguh, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan jadi sesuatu yang bermakna dalam hidup. Tapi jika Tuhan memberkati, memberikan berkat itu pada waktu mereka tidur di malam hari, yang terjadi apa? Pertama, kita lebih sehat untuk besok hari menyongsong bekerja kembali. Dan ayat 3 sampai dengan 5 mengatakan bahwa semua hal yang baik bagi hidup si anak ada pemberian Tuhan yang merupakan warisan dari nenek moyang. Jadi pada hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, dalam masa pandemi ini memang banyak sekali kesulitan terjadi. Banyak di rumah, mungkin orang bilang tidak banyak pengeluaran. Ternyata begitu banyak pengeluaran, tapi tidak banyak pemasukannya. Banyak pengeluaran tapi tidak banyak pemasukannya. Tapi ingat Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, berusaha dengan sungguh. Tidak ada yang namanya Tuhan menutup berkat bagi orang yang mau berusaha. Kalau dia mau berusaha dengan sungguh, maka Tuhan pasti membuka. Kalau ada orang menutup pintu, maka Tuhan buka jendela. Kalau ada orang tutup jendela, Tuhan buka tingkap-tingkap di langit. Maka di situ berkat yang dinyatakan pada hidup orang percaya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengaruniakan suatu ganjaran atau upah bagi orang-orang benar. Sehingga dikatakan pada ayatnya yang ketiga B, dan buah kandungan ada suatu upah. Suatu upah apa? Lihat Bapak Ibu, ia akan membuat penuh yang namanya tabung panahnya. Maksudnya tabung panah itu kalau orang mau berjuang, dia harus punya juga. Dia punya yang harus dia bawa. Seperti kalau orang mau berperang, kalau dia tidak punya persenjataan, mati konyol. Kalau orang percaya mau berjuang, dia harus ada pada sikap memohon pertolongan Tuhan. Dan kita melakukan pekerjaan itu dengan pertolongan Tuhan. Kegagalan itu memang sesuatu yang tidak diharapkan siapapun juga. Tapi bagaimana kegagalan itu Tuhan bungkus kita untuk menerima dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Orang gagal kalau tidak kekuatan daripada Tuhan Bapak Ibu, dia akan cenderung apa? Putus asa dan menjauh daripada Tuhan. Tapi karena kita mulai dengan pertolongan dan permohonan kepada Tuhan, kegagalan itu yang membuat kita dibungkus, dikuatkan menerima sesuatu yang dimana kehidupan bersama dengan Tuhan pada masa pandemi ini kekuatan yang luar biasa. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah melengkapi manusia. Orang percaya siapapun dia dalam masa pandemi ini, Allah tidak pernah menggagalkan hidup Bapak Ibu Saudara dalam masa pandemi ini. Dia tetap memberikan bukti bahwa dia baik. Dia tetap menghadirkan hidupnya pada perjuangan kita di masa pandemi ini. Jadi pada hari Minggu ini tetaplah berusaha dengan keyakinan Allah memberikan berkat yang melimpah untuk hidup kita sebagai orang percaya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
dalam kemahmu. Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dengan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk ke sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, membenaran dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami sangat bersyukur atas kasih berkat-Mu yang hidup pada perjalanan beriman kami. Kami meyakini Engkau tidak pernah menyanyiakan kami dalam segala hal di masa pandemi ini. Untuk itu berikan kami hikmat, jauhkan keputusasaan, berikan kami semangat dan realita hidup bahwa kami harus berjuang dengan sungguh. Karena itu Tuhan, berikan kami imunitas yang kuat untuk tubuh jasmani kami ini. Berikan kami sehat. Dalam masa pandemi ini Tuhan, kami hanya memohon kepadamu. Cepatlah berlalu di bumi Indonesia ini, di dunia ini Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan baik. Kami ingin berjumpa secara sosial kami. Tapi kalaupun belum Tuhan, berikan kami ruang untuk hidup bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Diberkati bangsa negara kami ini, masa-masa pilkada ini, segala sesuatu berikan kami kecerdasan berpikir dan mendengarkan lebih baik. Tuhan, bagi kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, berkati sukacita keteman usia kami. Bagi kami yang akan maju berjuang mulai hari Senin di tanggal 21, dalam nama Yesus berkati semua Tuhan. Dan bagi kami yang melakukan segala sesuatu secara online, baik belajar, proses belajar mengajar, perkuliahan, Tuhan berkati perangkat yang ada dalam yang dipunya kami. Terima kasih Bapak. Kami hanya memohon setiap kami yang terlayani ibadah daring ini, yang melayani ibadah daring ini, berikan kami sehat, berikan kami semangat, dan diberkatilah pekerjaan, masa pendidikan kami, rumah tangga kami. Terima kasih Bapak. Inilah kami yang bersyukur, menyerahkan sepenuhnya hidup kami, masa depan kami kepada Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6,
yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, 20 September 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja, melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup perenungan doa dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pendeta beserta majelis yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.